Hai Sobat YouTube, kita jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang tips bagaimana cara mengatasi apabila ketika kita titip mainan rentengan di warung, kemudian pas kita mau narik mainan, uangnya belum ada atau enggak ada karena uangnya diutang sama warungnya. Bagaimanakah solusinya? Kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman ya, kendala ketika kita menitipkan mainan kita di warung. Salah satu kendalanya ya itu tadi ya, pas ketika narik mainan ternyata uangnya nggak ada, karena berbagai alasan. Ada yang alasannya dipakai warungnya buat nambah modal sementara, untuk warungnya ya, buat nambah modal dagangan lainnya untuk warungnya. Ada juga yang beralasan uangnya baru dipakai nggak tahu untuk yang lain, dipakai untuk keperluan lain, keperluan pribadi yang punya pemilik toko atau warung. Nah, kasus-kasus seperti ini jarang ya terjadi. Ada tapi jarang terjadi ya. Alhamdulillahnya sepengalaman saya, warung-warung atau toko-toko yang saya titipi untuk pembayarannya lancar semua. Jadi pas waktu saya ngambil itu, warungnya bisa membayar dengan cash ya. Jadi tidak perlu diutang. Tapi ada juga 1, 2 atau 3 warung yang memang pembayarannya tidak bisa cash atau diutang. Ya, salah satu alasannya ya itu tadi ya, yang sering terjadi ya alasannya itu karena uangnya baru dipakai sementara untuk modal dagangan lain. Nah, sebenarnya uang rentengan mainan itu kan hak kita ya, hak kita. Jadi ketika waktunya kita mengambil itu seharusnya uangnya sudah tersedia ya, karena kan barangnya, mainan rentengannya kan sudah dibeli, jadi kan uangnya sudah diterima sama si pembeli. Nah, jadi seharusnya ya uangnya ada ya, ada. Tapi ada juga kasus-kasus yang lain, ada juga yang membeli itu tidak cash. Jadi ada pembeli yang membeli mainan, membelinya itu diutang. Nah, itu menjadi alasan juga pemilik toko untuk tidak membayar secara cash kepada kita ya. Ya, itu ada juga yang seperti itu, alasan yang lain ya. Nah, untuk mengatasi hal semacam ini caranya bagaimana? Nah, sepengalaman saya ya, untuk mengatasi hal semacam ini, yang harus kita siapkan adalah modal cadangan ya. Jadi begini, kita harus punya modal cadangan di kita. Sewaktu-waktu ada warung atau toko yang uangnya diutang, pas kita butuh belanja lagi untuk mutar dagangan, jadi kita pakai uang cadangan kita. Jadinya nanti kita buat perjanjian sama si pemilik toko atau warungnya, Pak, Bu,
kapan kira-kira uangnya bisa diambil, tanggal berapa saya kesini lagi. Nah, jadi nanti jelas pemilik warungnya, umpamanya dia kesiapannya untuk membayar kita tanggal sekian, kita ambil pada tanggal tersebut, kita ambil uangnya. Tapi kadang ada juga ya pemilik toko atau pemilik warung yang memang sulit ya, mungkin sudah karakternya, sudah janjian tanggal sekian tapi ternyata uangnya tidak ada. Terus janjian lagi, buat janjian kedua lagi, ternyata uangnya tidak ada lagi. Nah, ini mungkin memang sudah karakter orangnya ya, yang memang suka ngutang dan tidak punya etikat baik untuk membayar ya. Nah, untuk kasus semacam ini saya bagi dua ya. Untuk pemilik toko atau warung yang cara bayarnya itu diutang, dan dia bagus ya dalam istilahnya dalam membayarnya, umpamanya tanggal sekian, perjanjian tanggal sekian, dia tanggal sekian tepat mampu membayar dan konsisten. Nah, itu untuk titipannya tetap saya titipi. Tapi untuk pemilik warung yang yang karakternya yang tadi, yang tidak konsisten dan bayarnya itu sering ditunda-tunda terus. Nah, saya biasanya berhenti bekerja sama untuk menitipkan mainan di sana. Ya, jadi memang kendala bisnis mainan rentengan ini ketika menemui toko atau pemilik toko yang karakternya seperti ini ya. Kita tahu karakternya itu ya pas ketika sudah dititipi, mau narik, nah kita bisa tahu karakternya pemilik toko itu gimana. Oh, ini amanah, oh ini kurang amanah. Nah, itu memang kendala-kendala itu memang ada di lapangan ya, seperti itu ya. Ya itu tadi, kalau untuk pemilik toko atau warung yang dia konsisten membayar dan amanah, umpamanya tanggal sekian bayarnya dan dia tepat, nah itu saya masih bisa toleransi ya, tetap saya titipi walaupun saya belum bisa narik uangnya secara cash ya, tapi tetap saya ganti. Jadi uangnya masih di warung ya, terus saya buat perjanjian kira-kira kapan nanti bayarnya, pas tanggal itu kita ambil. Nah, jadi untuk belanjanya lagi kan diutang uangnya ya, kan kita harus belanja lagi untuk mainan, untuk mengganti mainan yang lain. Nah, itu belanjanya ya kita pakai uang cadangan. Jadi tipsnya adalah kita harus punya uang cadangan jika sewaktu-waktu ada warung yang mengutang uang mainan kita. Untuk warung yang tidak konsisten, yang tidak amanah, mending kalau saya berhenti saja untuk bekerja sama. Soalnya nanti kalau diterus-terusin ya kita sendiri yang repot ya, nanti sulit untuk mengembangkan dan memutar dagangan kita. Nah, ya sobat YouTube, itu dulu ya tips dari saya bagaimana cara mengatasi untuk pemilik warung yang mengutang uang mainan rentengan ketika kita mengambil pada waktu kita mengambil uang mainan dan uang mainannya nggak ada atau di utang warung dulu. Cukup sekian ya, jangan lupa untuk subscribe, klik tombol loncengnya, like dan komennya, nantikan video-video
berikutnya yang lebih menarik dan terupdate. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.